Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan melakukan demo SCD Type 2. Jadi kalau biasanya mungkin kalau belajar teori kurang seru ya. Hari ini kita akan mendemokan langsung apa itu SCD tipe 2, Slowly Changing Dimension tipe 2. Bagaimana implementasinya? Nanti kita akan menggunakan database SQL Server eh, Developer Edition ini kebetulan karena saya punya ini. Kemudian kita akan menggunakan juga Pentaho ya. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu skenario yang akan kita buat ya. Jadi eh, untuk membuat ini supaya kelihatan STD tipe 2-nya seperti apa, nanti step-stepnya adalah kita akan initialize data, kemudian kita akan lihat data apa yang kira-kira jadi akan kita masukkan dalam kategori STD tipe 2. Kemudian kita akan simulasikan ya. Kita akan simulasikan. Jadi kalau di sini kita udah kelihatan nih, oh customer pindah alamat. Ternyata alamat customer itu harusnya masuk ke dalam SCD Type 2 ya. Kenapa? Kita perlu tracking. Nah, mengapa perlu tracking? Nah, nanti kita lihat ya. Nah, ini ada simulasinya sampai terakhir. Baik, kita akan lihat dulu ini ya, tabel kita ada apa aja ya. Tabel kita saya sudah siapkan di sini, misalnya OLTP diagramnya. Jadi kita kebetulan untuk keperluan demo, jadi tidak perlu terlalu rumit. Jadi untuk salesnya ini biasanya kan kalau di dunia nyata itu harusnya kan ada header dan detail ya. Tapi ini untuk keperluan demo kita anggap aja satu ya. Jadi satu aja, satu tabel aja digabung gitu, dan satu orang satu receipt itu ya inilah satu transaksi lah kita anggap di sini ya. Jadi untuk memudahkan saja. Kemudian kita ada tabel produk, ya tabel produk juga di dunia nyata mungkin tidak seperti ini, tetapi ini untuk keperluan demo. Customer ID juga ini untuk keperluan demo. Jadi kita anggap kita punya OLTP yang seperti ini ya. Kemudian dari data ini biasanya uh, kita saat membuat ETL ya ke data warehouse itu kita harus menentukan mana yang SCD tipe 1, mana SCD tipe 2 gitu ya. Nah, bagaimana implementasinya kita akan lihat. Nah, kita akan ikuti skenario ini. Pertama adalah kita inisialisasi data ya. Ada data customer, ada data produk, ada data sales. Saya sudah siapkan scriptnya itu misalnya script 1 gitu ya. Script 1 ini adalah dia akan reset tabelnya, kemudian masukkan data inisial. Nah, kita akan jalankan. Oke, ini dijalankan. Setelah dijalankan, apa yang dilakukan adalah sesuai skenario kita akan cek, kita akan lakukan ETL ya. Sebelum melakukan ETL kita mungkin cek dulu datanya. Ini yang tadi sudah saya jalankan. Karena sudah direset ya. Karena sudah direset, kita lihat ini yang dimnya nggak ada ya, sudah hilang ya, sudah hilang. Nah, ini sisanya adalah tabel customer, product, sales. Jadi ini customer, ini product, ini sales. Nah, ini saya buat view. Mengapa view? Karena ini kan bacanya susah nih ya. Customer ID 1 siapa sih gitu kan? Product ID, wah ini susah. Makanya dibuat view. Nah, kenapa ada view ini? Nah, nanti ini sangat mempermudah kita melakukan ETL ya. Jadi teman-teman ini nanti akan kelihatan bagaimana ini memudahkan kita untuk melakukan ETL ya. Nah, view-nya seperti apa? View-nya sebenarnya hanya seperti ini ya. Kita bisa lihat view-nya. Ini coba saya buka satu. Ya seperti ini aja. Nah, mengapa ada kolom-kolom ini? Ya, kolom-kolom ini disesuaikan dengan start skema yang kita inginkan. Ya, jadi misalnya gini, kita lihat ini ya. Start skemanya seperti apa? Oh, kita mau bentuknya dim customer bentuknya seperti ini, dim product seperti ini, fake sales seperti ini. Nah, di sini saya mengabaikan dim date ya, karena kita mau mendemokan SCD Type 2 di customer. Jadi dim date-nya tidak saya buat, jadi diabaikan ya, diabaikan untuk dalam hal ini, untuk contoh ini gitu ya. Jadi view yang dibuat di sini itu mengikuti fact tables dan dim table yang akan jadi akan kita tuju gitu ya, targetnya itu apa gitu ya. Nah, jadi misalnya contoh customer,
Customer ini di sini kolomnya apa? Customer code. Nah, customer code ini pada prakteknya nanti customer code akan masuk ke dalam customer alternate key. Nah, sedangkan customer key ini adalah surrogate key-nya ya. Nah, customer name akan masuk ke sini, city akan masuk, postal code. Nah, ini sebenarnya bagian ETL-nya. Nah, tapi ETL ini penting dijelaskan karena SCD Type 2 itu ya dipakainya di ETL kan gitu ya. Nah, ini produk ya. Produk ini kita lihat mengapa ada ini product code masuk ke product alternate key. Product name masuk sini, product description masuk ke sini kan gitu ya. Nah, begitu pula dengan sales. Sales juga ini sudah disiapkan dalam view. Mengapa dalam view? Ini sangat memudahkan. Nah, memudahkannya seperti apa? Nanti kita lihat prakteknya langsung gitu ya. Nah, jadi terjawab sudah mengapa pakai view gitu ya. Nah, oke. Kita lihat ini dim-nya masih kosong. Sesuai skenario kita akan lakukan ETL. Nah, ETL-nya kita akan pakai saya sudah buat sebenarnya ya. Jadi misalnya ya kita lakukan untuk produk dulu ya. Produk oke, kita lihat ya. Kita lakukan ETL produk. Nah, produk itu isinya apa? Sebenarnya gampang. Nah, mengapa saya katakan mudah? Karena di sana kita sudah memasukkan semuanya ke dalam view ya. Jadi saat kita preview di sini ya, ini sudah sesuai dengan view yang kita mau ya. Jadi sudah sesuai dengan view. Nah, saat masuk ke sini ya, load into dim product, ini tinggal dimasukkan alternate key dan product code. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa product code itu masuk ke alternate key. Oke. Nah, ini sisanya sama lah ya. Nah, ini kemudian di produk nih kebetulan kita setting SCD Type 2 juga. Jadi karena kita fokus ya pada customer, ini kita tidak bahas dulu ya. Kita skip ya. Kita skip dulu. Nah, kita asumsi kita jalankan aja ini sekali. Karena kita di dalam skema kita, skenario kita tidak ada perubahan nama produk gitu ya. Oke, kita run ya. Oke. Setelah kita run, kita lihat lagi, cek data, apakah ada yang masuk? Ada, ternyata Pentaho akan generate otomatis satu record. Nah, karena itu Pentaho itu memakai Kimball ya, jadi dia tidak boleh ada yang null sebenarnya kalau dimension. Jadi kalau dimension, kalau null dia akan mapping ke nol ini kalau di Pentaho ya. Nah, kemudian kita akan buat yang customer. Oke. Customer sebenarnya saya sudah buat, cuma dalam ini mungkin saya akan buatkan satu ya. Jadi untuk teman-teman supaya tahu bagaimana membuat dari awal ya. Mungkin gini ya. Di input itu kita punya namanya table input. Jadi di sini input ya, table input di sini. Ini kita ada kita anggap aja ini extract customer. Oke. Ini extra customer, di sini belum ada koneksi, kemudian kita buat koneksinya ya, agak lama maaf. Nah, kita lihat ini SQL Server Native ya. SQL Server Native saya punya database namanya SCD Demo. SCD Demo itu database name ya. Ini kita namakan connectionnya, samakan saja. Kemudian kita lihat yang apa tadi ini ya, kita lihat nama instance-nya ya, nama instance server tentu localhost ya. Kemudian saya mau pakai integrated security ya, akan di lokal ya. Ini koneksi berhasil ya, ini koneksi berhasil. Kemudian oke. Nah, ini preview, kita lihat datanya ada apa aja. Oh salah, ini belum ada, belum kita lupa ya. Nah, itu gunanya ini. Oke ya, kita lihat. Oke, ternyata customer ada ini. Oke, ya close. Nah, setelah extract customer, kita mau masukkan dia ke dalam dim kan? Ya, ke dalam dim. Kita pakai
yang namanya di sini itu di data warehouse dimension lookup dan update ya. Tinggal drag drop aja. Kemudian di sini kita tarik ini, sambungkan ya. Nah, di sini kita anggap aja kita bilang load into customer ya. Load into customer ini kebetulan sudah ada. Terus kita ambil tabelnya yang mana. Tabelnya itu misalnya ini ya, sudah kita persiapkan ya. Jadi Pentaho itu bisa tabelnya itu kita siapkan dulu atau enggak. Kalau saya biasanya saya siapkan dulu karena sudah tahu cara kerja Pentaho seperti apa dan kita sudah tahu field yang kita inginkan tuh seperti apa ya. Jadi udah tahu pasti kan, karena kita merancang dulu start skemanya di awal sebenarnya kan. Jadi kita udah tahu, jadi tinggal isi aja. Nah, ini dim customer. Dim customer, ini saya tidak mau pakai cache. Nah, apa yang ada di sini? Di sini adalah customer alternate key seperti yang tadi di produk gitu ya. Customer alternate key di sininya streamnya apa? Streamnya adalah customer code, bener nggak? Customer code ya. Stream itu yang dari extra customer ini. Jadi extra customer code. Kemudian ini karena table dim customer itu kita tidak pakai auto increment, kita pakai big in aja, tetapi tidak ada auto increment nggak apa-apa, kita pakai yang defaultnya. Ya. Kemudian ini key-nya adalah customer key. Nah, semua field yang ada di sini itu adalah field yang ada di dalam tabel dim customer. Jadi kita pilih technical key field-nya apa? Customer key. Ya, customer key. Kemudian ini fields-nya. Nah, kita boleh satu-satu, tapi kan capek ya. Saya biasanya pakai get fields. Oke. Get fields, ini ada stream field, ini ada dimension field. Dimension ini berarti dia ada di dalam dim customer. Stream ini berarti dia ada dari yang sebelumnya, extra customer gitu ya. Nah, secara default, kalau kita misalnya kita hover di sini, ya, kita hover di sini. Nah, bisa dilihat di sana ada pop up ya. Nah, insert ya, insert itu berarti gimbal tipe 2 yang artinya SCD type 2. Secara default itu adalah SCD type 2 ya. Nah, punch through itu gimbal type 1 berarti SCD type 1. Ya. Kalau update itu adalah correct error in the last version. Nah, bedanya apa? Nah, kalau misalnya punch through artinya gini, kalau kita punya record beberapa record yang sama, itu kalau punch through dia pas ada update ya, misalnya gini, kalau customer name kita customer name-nya beberapa record gitu ya, beberapa record karena sudah terjadi STD type 2 misalnya. Nah, pass through itu akan update semua ke belakang gitu ya. Jadi kalau pass through akan update semua ke belakang, kalau update dia hanya sesuai dengan yang bunyinya adalah correct error in the last version. Jadi record terakhir aja yang customer name-nya diubah. Ya, prakteknya seperti apa nanti kita lihat lah ya. Nah, yang kita konsentrasi di sini adalah fokusnya adalah type 2 dulu ya. Type 2, berarti type 2 itu adalah SCD type 2 ya. Kita lihat. Nah, misalnya ini kita mau pass through ya. Customer name pass through. Jadi artinya kalau ada perubahan customer, semua record historinya ke belakang itu semua namanya kita ganti. Ya, kita ganti misalnya gitu ya. Oke. Kemudian city itu karena dia adalah lokasi, kita perlu mendetek perubahan lokasi seseorang, customer gitu ya. Mengapa? Itu bisa menjadi istilahnya kayak kita bisa detect behavior dia. Jadi kalau bisa dia tinggal di suatu daerah, dia belinya bagaimana, kemudian pindah ke tempat lain belinya bagaimana, itu bisa didetek kalau kita menggunakan STD type 2. Contohnya seperti apa nanti kita lihat. Nah, kita anggap semua yang berhubungan dengan korespondensi baik city, province, mobile number, email gitu ya, kita pakai insert semua. Insert artinya STD type 2 ya. Oke, kita anggap seperti ini, kita lakukan oke. Nah, ini hanya seperti ini, kemudian kita jalankan. Kalau dijalankan biasanya dia minta di save dulu ya. Nah, save tadi saya sudah buat, tapi kita buat yang baru lagi, nggak apa-apa. Ini kita save customer sessionnya live gitu ya. Jadi customer live gitu ya. Nah, kita save.
Nah, oke. Tadi produk kita sudah jalankan kan? Tadi produk kita sudah jalankan, customer belum ya? Customer belum. Oke. Sekarang kita jalankan customer. Ya, sudah jalan ya. Kita akan query lagi. Oh, customer sudah masuk gitu kan? Ada 2 orang customer ternyata kan? Nah, seperti biasa, record pertama itu memang dibuat begini, sesuai yang uh, behavior dari Pentaho ya. Nah, ini sudah ada 2. Kemudian kita ada data initial sales di sini kan, initial sales kan, mana initial sales? Nah, di sini ya, ya mungkin initial salesnya lebih jelas kalau kita lihatnya yang sebelah sini ya. Kalau ini kan susah. Nah, kalau ini sudah bentuk dalam view. Nah, untuk view kan Annabella dia membeli tisu gulung kayak gitu kan. Ini lebih enak dilihat. Nah, kita akan lakukan ETL yang sudah saya buat sebelumnya ya. Ini mungkin di video yang lain. Kita lakukan ETL. Oke. Untuk sales ya. Untuk sales. Nah, sudah masuk di sini salesnya. Alternate key-nya adalah receipt number yang ada di sales ya, transaksi sales di OLTP-nya. Kemudian ini customer key-nya 1 ya, product key-nya 1. Jadi kalau kita lihat cek fact salesnya itu Annabella lokasi Jakarta Barat, dia membeli tisu gulung ya premium pada uh, uh, tanggal ini ya. Ini sorry, saya tanggalnya saya nggak masukkan di sini ya. Harusnya ada tanggalnya. Oke, nggak apa-apa karena itu di luar tujuan kita demo hari ini, nggak apa-apa. Itu tanggal nggak ada, tapi seharusnya sih ada ya. Coba kalau misal kita ganti coba ya, karena nggak bagus kalau tidak ada juga sih. Apakah ada di sini? Sini sales date ada. Mungkin tabel ininya fact salesnya yang tidak ada ya. Ada sales date kok. Oke. Oh, sini saya nggak keluarkan, maaf. Ya, berarti salah di sini. Ya, S sales date ya. Nah, oke, save dulu. Nah, sales date-nya ada di sini, oke. Jadi kita asumsikan dia bulan 1 dan bulan 3 membeli ini. Nah, kemudian sesuai skenario kita simulasikan si customer, si Annabella ini pindah alamat gitu ya. Nah, pindah alamat. Pindahnya kemana? Nah, nanti kita lihat gitu kan. Dia pindah kemana itu ada di script 3 ya. Script 3 ini, nah ternyata dia pindah dari Jakarta. Kita lihat, ini berarti sebelum ini dia pindah, ini sesudah pindah kita jalankan. Oke, dia dari Jakarta sebelumnya tuh dia di Jakarta Barat, kemudian dia pindah ke Jakarta Utara gitu ya. Dari Jakarta Barat pindah ke Jakarta Utara. Oh, ini mungkin sebelahan ya, karena postal code-nya dekat gitu ya. Mungkin sebelahan gitu ya. Nah, yang harus dilakukan adalah setelah dia pindah, kita tentu harus update ETL dari customer kan. Ya, kita jalankan customer ya. Oke, customer sudah jalan. Kita lihat, cek data dulu. Apa yang terjadi? Oh, ternyata tambah 1 record ya. Ya, ternyata tambah 1 record ini kan dim customer ya. Ini kan 3 yang terbawah ini berarti dim customer, product sales, customer, product sales. Nah, ternyata dia nambah 1 record. Nah, itulah SCD type 2 ya. Jadi sebenarnya gampang sekali, hanya settingannya hanya ada di sini saja. Nah, kita sudah bisa melakukan SCD type 2 gitu ya. Jadi saat dia berubah alamat ya. Jadi tadi dia berubah city, ini otomatis akan dibuatkan record baru gitu ya. Nah, bagaimana kalau nanti dia ganti handphone, otomatis akan dibuatkan juga record yang baru. Ya, jadi seperti itu. Nah, setiap kolom yang ditentukan SCD type 2 yang tadi insert, kalau ada perubahan dia pasti akan buat record baru. Oke. Nah, kemudian setelah dia pindah, kita simulasikan
dia membeli ya. Tadi pindahnya kita lihat, dia pindahnya kan tanggal 18 bulan 11 ya, which is hari ini ya, yang saat saya buat video ini. Eh, kita asumsikan dia juga melakukan transaksi misalnya hari ini gitu ya. Ya jamnya jam berapa nggak dibilang di sini kan. Nah, kita asumsikan di jalan ini. Nah, mengapa kita perlu? Nah, kita akan lihat setelah dia transaksi kita tarik ETL-nya. Oke. Set gitu ya. Nah, kemudian kita cek lagi datanya. Nah, ternyata transaksi sales yang tadi 2 sekarang jadi 3. Untuk lebih jelasnya kita lihat fact sales. Fact sales di sini, lihat. Fact salesnya di sini, Annabella yang sebelumnya posisi Jakarta Barat, ya kan? Dia membeli tisu gulung, ya kan? Kemudian pindah ke Jakarta Utara, dia membeli tisu gulung juga, gitu ya. Tisu gulung juga. Ya kita mungkin bisa buat satu lagi, gitu ya. Script 4 ya, mungkin dia nanti produk ID-nya mungkin yang 2 gitu ya. Ya ini kita komen dulu ya, mungkin dia ini mungkin 106 gitu ya. Dia customer ID-nya 1, produk ID-nya mungkin dia 2 gitu ya. Tisu kalau produk ID 2 apa namanya ya? Ini ya. Facial. Facial yang facial berapa ya? Wow, ini belinya pas promo kali ya si ini. Facial itu, oke, facial itu kita anggap aja berapa ya? 60.000 boleh nggak ya? 60.000 ya kita anggap ya. Ya 60.000 deh. 60.000 ya, 60.000 gitu ya. Oke, kita coba jalankan. Oke. Nah, kemudian kita ETL-kan lagi ya salesnya ya, apa yang terjadi. Oke, kita cek datanya, ada transaksi jadi 4, fact sales kita lihat jadi 4 gitu ya. Nah, kita lihat bahwa pembelinya sama, customer name-nya, tetapi city-nya berbeda. Nah, impact-nya apa? Misalnya ya, ditanya adalah penjualan by city. Yang terjadi adalah meskipun customer-nya sama, ini city-nya beda ya. Berarti grouping-nya adalah 2 ini sama 2 ini. Nah, dapatlah seperti ini. Nah, ini sangat penting ya. Jadi untuk analisa penjualan ya. Ini penting sekali. Saat dia pindah city bisa saja behavior-nya berbeda. Jadi kalau misalnya di sini dulu belinya tisu gitu ya, mungkin pas dia pindah gitu, ini bisa aja dia belinya mungkin bukan tisu lagi gitu ya, mungkin di daerah sana tisu murah gitu ya, mungkin dia beli yang lain gitu. Jadi data-data ini penting untuk di tracking gitu ya, dia ada perubahan behavior nggak saat dia pindah lokasi gitu ya, atau ini jadikan istilahnya jadi tercermin orang yang tinggal di daerah sini belinya pada apa aja sih gitu kan. Kalau kita nggak tracking kan kita nggak tahu ya. Itu gunanya SCD Type 2 dan implementasinya gitu ya, implementasi efeknya seperti itu gitu. Nah, lookupnya ya ini bonus aja, ini lookupnya adalah tentu dia agak berbeda karena SCD Type 2 saat kita melakukan ETL dengan Pentaho ya, mungkin kita ini sessionnya yang bukan yang Pentaho. Saat melakukan ETL dan Pentaho, kalau kita tahu bahwa tabel dimensionnya menggunakan menggunakan SCD Type 2, kita harus menyertakan ini. Berarti kita harus kasih misalnya ini kan tabel, ini kan menilai sales ya, berarti sales date-nya harus lebih besar sama dengan date from ya. Kemudian sales date-nya harus lebih kecil dari date to, kemudian ini kemungkinan mengembalikan lebih dari 1 record. Nah, kalau lebih dari 1 record, jadi misalnya contohnya pada hari yang sama dia pindah alamat, kemudian dia ganti handphone gitu ya, ganti nomor handphone. Nah, kemudian tapi gantinya nggak bersamaan gitu ya, gantinya berurutan gitu kan. Nah, nanti kan terdapat banyak record yang ada di dalam tabel dimensionnya. Nah,
Yang harus dilakukan adalah kita ambil versi yang paling maksimal, nah, paling besar gitu ya. Nah, itu jadi kalau ada beberapa perubahan terakhir di hari itulah yang kita pakai gitu ya. Mungkin sekian ya dari saya. Ini penerapan SCD Type 2 secara real ya menggunakan Pentaho. Terima kasih.